Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang sangat-sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan, khususnya untuk kelas 12, kita bertemu kembali di pelajaran ekonomi di semester ini. Untuk season yang kedua atau bab 2 itu kita akan sampai pada persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum itu Bapak akan berikan oleh salam ekonomi ya. Salam ekonomi itu Bapak improvisasi dari lagu Salam Dua Jari. Jadi begini, lihat bait pertama, silahkan nanti Anda pelajari di rumah ya. Bapak beri contoh dulu ya. Ya, bait pertama, sekarang zaman kurtilas, bahan ajar harus membekas. Salam ekonomi, jangan lupa silaturahmi. Bait berikutnya, kalau salah jangan benci, apalagi iri dan dengki. Salam ekonomi, jangan lupa silaturahmi. Salam silaturahmi, jangan lupa ekonomi. Salam ekonomi, jangan lupa Pak Mulyadi. Tuh, udah. Ya. Berikutnya Bapak sampaikan apa kompetensi dasar yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah yang pertama, KD 3.2 dan 4.2 itu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi insya Allah nanti Bapak akan berikan dasar-dasar akuntansi ini. Insya Allah ini sampai Anda bekerja di perusahaan, dan kalau nanti ditempatkan sebagai accounting, minimal Anda mengetahui dasar-dasar ini, dan ini memudahkan pekerjaan Anda berikutnya. Jadi yang pertama mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, yang kedua menyajikan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, sebelum sampai ke situ, Bapak akan berikan ice breakingnya untuk memudahkan bagaimana Anda menghafal rumus akuntansi yang sebetulnya. Nah, ice breaking ini ya. Nah, pertama Bapak pakai rumus sholawat ya. Pakai rumus sholawat gini jadi. Nah, dalam akuntansi itu ada harta, ada utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau sering disebutkan M3 ya. Nah, kalau pakai 5 jari itu ibu jari dengan jari kelingking itu harta dan beban, pasangannya utang, modal, dan pendapatan berturut-turut adalah telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, sebelum sampai ke sana, Bapak akan berikan rumus yang paling mudah dengan pendekatan sholawat ya. Begini, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nah, kita masukkan ke rumus akuntansi. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit, beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, beban berkurang di kredit. Lanjutkan, utang, modal, pendapatan bertambah di kolom kredit, utang, modal, pendapatan berkurang di kolom debit, berkurang di kolom debit. Ayo hafalkan rumus akuntansi. Ya, itu yang pertama ya.
Pak Cina ada yang lain, insya Allah ada yang kedua. Anda mungkin di SD pernah belajar menanam jagung kan, ya ada rumusnya nih, kita masukkan ke rumus akuntansi kan kalau menanam jagung kan ya, ayo kawan kita semua menanam jagung di kebun kita. Awas jangan diplesetkan menanam jagung di kebun orang, nggak boleh itu. Jadi gini, kita masukkan ke rumus menanam jagung ya. Jadi harta bertambah sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit, beban bertambah sebelah debit, beban berkurang sebelah kredit. Lanjutkan. Utang, modal, dan pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Ayo hafalkan, ayo hafalkan, ayo hafalkan rumus akuntansi. Mantap itu yang rumus kedua. Ada ya anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada yang lebih spektakuler ya rumus akuntansinya. Ya ini pakai lagu, ini juga oleh dari diklat Bapak ketika Bapak mengikuti diklat guru ekonomi se-Jawa Barat, dan alhamdulillah rumus ini Bapak bawa ke diklat ekonomi tingkat nasional ya. Kebetulan Bapak pernah ikut diklat guru ekonomi se-Indonesia. Nah ini kalau ini yang lebih spektakuler. Nah Bapak improvisasi dari lagu Jablay ya, Jablay ya. Nah rumus akuntansinya begini. Harta bertambah di kolom debit, harta berkurang di kolom kredit, beban bertambah di kolom debit sayang, beban berkurang di kolom kredit. Nah lanjutkan ke bait berikutnya. Nah setelah harta itu urutannya nomor 2 kalau di paket tunjuk itu utang ya. Awas jangan pakai huruf K, bahaya itu. Jadi utang bertambah di kolom kredit, utang berkurang di kolom debit, modal bertambah di kolom kredit sayang, modal berkurang di kolom debit, pendapatannya bertambah di kolom kredit, pendapatannya berkurang di kolom debit. Nah itu sudah memasuki 5 rumus. Jadi ayo hafalkan rumus akuntansi agar kita jadi anak pintar, cita-cita akan tercapai sayang, masa depan cerah dan cemerlang. Lai 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 hidup guru akuntansi. Lai 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 semoga umurnya panjang. Tepuk tangan ya. Mantap ya. Anak-anakku, kita lanjutkan kepada materi pembelajaran. Kita sampai ke bab 2 ya. Silahkan dilanjut. Siap. Ini Bapak ambil dari penerbit Erlangga, persamaan dasar akuntansi. Nah tujuan pembelajarannya mudah-mudahan dengan ini dan pembelajaran ini Anda mampu menjelaskan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian Anda bisa mendeskripsikan mekanisme debit dan kredit dan aturan saldo normal. Berikutnya menjelaskan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, lanjut. Nah, konsep dasarnya seperti ini ya. Bisa dilihat di slide. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Rumus yang tadi yang sudah di awal diberikan jangan sampai lupa ya. Kemudian mekanisme debit dan kredit dan aturan saldo normal. Jadi harta itu saldo normalnya harus di mana,
kemudian utang itu saldo normalnya seperti apa, kemudian modal saldo normalnya seperti apa, kewajiban dan pendapatan normalnya seperti apa. Sebab itu nanti akan mempengaruhi apakah laporan akuntansi itu memenuhi standar akuntansi yang sudah ditetapkan atau tidak. Berikutnya, analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. So, kalau dengan analisis ini meminimalisir kesalahan posting, penempatan, apakah ini masuk jurnal, buku besar, atau selanjutnya sampai ke neraca dan laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Lanjut. Nilai dan karakter bangsa yang diharapkan, ya, religius, ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti Allah harus dituntut oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, akuntansi ini memberikan pembelajaran yang cukup luar biasa. Nilai keagamannya itu, nilai agamanya kan. Sebenarnya setiap muslim yang melakukan perbuatan di dunia, dia akan dipertanggungjawabkan seperti bagaimana dia mengalokasikan semua sumber daya dan sumber dana dalam akuntansi. Dia harus mempertanggungjawabkan di laporan keuangan di akhirnya, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan perubahan modal. Yang kedua, jujur. Akuntansi memberikan tuntunan kepada kita untuk bersifat jujur dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Berikutnya, gemar membaca. Yakin kalau Anda hanya belajar mengandalkan pembelajaran di sekolah, tetapi di e-learning Man Purwakarta, itu tidak akan cukup memberikan pemahaman Anda untuk lebih lanjut memahami langkah-langkah pembelajaran berikutnya. Kemudian yang berikutnya, kerja keras dan cinta tanah air. Nah, kata kuncinya ada persamaan dasar akuntansi, aset, ekuitas, modal, kewajiban, debit, kredit, pendapatan, dan beban. Hanya sebatas itu. Insya Allah sampai ke pekerjaan Anda di dunia usaha. Nah, berikutnya adalah konsep persamaan dasar akuntansi. Apa sih konsep persamaan dasar akuntansi? Adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan yang meliputi 3 unsur. Persamaan akuntansi itu melihat bagaimana posisi harta atau disingkat aset, atau dalam istilah ekonomi akuntansi itu aset, kewajiban itu sejumlah utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan berikutnya adalah ekuitas itu berapa modal yang ditanamkan. Rumusnya itu adalah harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik atau modal pemilik. Lanjut. Nah, mekanisme normalnya gini. Kalau dalam bentuk T ya, sisi dibatasi oleh garis, sisi sebelah kiri debit. Kalau dulu ketika Bapak belajar itu dibacanya debit, kalau sebelah kanan itu kredit ya. Nah, itu menggunakan sistem T. Lanjut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akun? Akun itu adalah kumpulan transaksi. Pak Ari transaksi tenaon gitu. Kan suka anak transaksi itu perjanjian utang piutang, pinjam meminjam, utang piutang, pinjam meminjam, dan sekitarnya seperti itu. Itu disebutnya transaksi. Nah, transaksi dalam akuntansi itu dikumpulkan. Kumpulan dari transaksi yang sejenis ini disebutnya akun. Akun dalam entitas usaha disebut dengan buku besar atau ledger. Daftar akun dalam buku besar itu diperlihatkan dalam kolom ini adalah ya
Nah, biasanya dalam neraca itu ada aktiva, kemudian ada kewajiban atau utang, ada modal, ada pendapatan dan beban. Belajar akuntansi sesungguhnya memahami lima kata ini ya, 5 kata ini: aktiva, aset, kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan atau beban. Nah, lihat di kolomnya itu. Nah, untuk akun aset tadi kan sudah disebutkan, harta itu kalau bertambah kolomnya debit, kalau berkurang kolomnya kredit. Kalau kewajiban atau utang sebaliknya, kalau Anda nabung di bank itu, bagi bank dicatatnya di kredit. Kenapa? Itu kewajiban. Sewaktu-waktu uang dari nasabah itu harus diambil. Makanya di akuntansi kewajiban atau utang itu ketika bertambah pencatatannya di kredit. Kalau diambil berarti kewajibannya berkurang. Kalau diambil berarti dicatatnya di debit atau debit. Nah, sedangkan modal hampir sama kapasitasnya, karakteristiknya seperti kewajiban. Kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, pendapatan juga sama. Pak, kenapa pendapatan kalau bertambah di kredit belum diakui sebagai laba? Kenapa harus dicatat di kredit? Sebab setiap pendapatan itu belum menentukan apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian, sehingga pencatatan awalnya ketika kita mendapatkan pendapatan dicatat di kredit, apabila diambil atau mengalami penurunan dicatat di debit. Nah, yang terakhir beban ya. Beban itu contohnya adalah listrik, telepon, kalau sekarang mungkin pulsa dan seterusnya, pemeliharaan. Kalau gedung ini harus dicat dan seterusnya, itu masuk kategori bebannya. Nah, kalau beban bertambah dicatat di debit karena mengeluarkan sejumlah uang, kalau berkurang dicatat di kredit. Nah, saldo normalnya sesuai dengan ice breaking akuntansi itu ya. Masuknya. Ya, kita tutup dulu, masih ada suara azannya. Kita lanjutkan nanti setelah azan.